Anda akan tahu waktunya. Begitu, hormat ini karena perang sudah mulai di Panyai yang selama ini kami tunggu-tunggu dan akan berjalan terus. Demikian. Hormat dan harap menjadi maklum. Pemerintah Indonesia sekira siap berunding dengan kami di meja perundingan. Tidak alergi. Jangan ambigu, jangan sombong, jangan arogan. Kamu bukan batu, kamu bukan besi baja. Hormat. Pertanyaannya, apakah orang asli Papua ada yang kerja pegawai negeri di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, atau di Sulawesi, atau di NTT? Ini pertanyaannya harus dijawab oleh semua orang Indonesia, pemerintah Indonesia. Ataukah ada orang Papua tukang ojek di wilayah-wilayah yang kami sebutkan ini? Ataukah ada orang Papua yang mencari dulang emas ilegal di wilayah-wilayah ini? Tidak, berarti Anda orang Indonesia ini manusia rakus dan seraga datang merampas kekayaan orang asli Papua. Semua sumber daya alam, emas, perak, dan hasil hutan yang Tuhan ciptakan, ikan di laut dan di danau, itu Tuhan ciptakan hanya untuk orang asli Papua, bukan untuk orang-orang imigran dari pulau-pulau yang kami sebutkan ini. Oleh karena itu mulai hari ini segera tinggalkan wilayah konflik bersenjata, sudah mulai 9 hari ini. Kita mengumumkan hari ini. Dan akan bertambah lagi korup-korup lain. Prinsip kami adalah dalam hukum perang itu Indonesia, tentara polisi tidak punya kekuatan hukum perang. Kami punya kekuatan hukum perang adalah kami bukan pencuri, kami tuan negeri, pemilik negeri dan lawan membela hak-hak rakyat dan hak negeri kami, menyelamatkan umat Tuhan di atas tanah kami, menyelamatkan karya Tuhan di atas tanah kami. Kami tahu itu hukum perang. Kalau Indonesia, Anda punya hukum perang, ini dasarnya apa? Anda mau datang lawan kami? Anda tidak bakalan menang dunia kiamat pun. Kita siap sekarang habis. Saudara-saudara yang ini tolong subscribe, bantu. Selamat sore kepada warga dunia. Saya Sebi Sambom, jubir Komnas TPNPB. Pada hari ini tanggal 11 April 2024, di mana kami mengumumkan siaran pers dari Kodam 13 Kekepani Pouda Panyai. DTPNPB News pertanggal 11 April tahun 2024 dibagikan oleh Sebi Sambom, jubir TPNPB, pasukan TPNPB Kodam 13 Kekepanipo Paniai tembak mati dan Ramil Paniai pada tanggal 10 April tahun 2024. Siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB pertanggal 11 April tahun 2024. Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB telah terima laporan resmi dari pimpinan TPNPB Kodam 13 Kekepanipo Paniai pada hari Kamis tanggal 11 April tahun 2024 dan dalam laporannya mengatakan bahwa mereka telah berhasil tembak Bapinsa dan Ramil Paniai. Dengan peristiwa ini manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB secara resmi memberitakan kepada publik bahwa wilayah Paniai merupakan daerah konflik bersenjata antara pasukan TPNPB dan pasukan teroris Indonesia yaitu militer dan polisi. Dan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB menghimbau kepada warga imigran Indonesia segera tinggalkan wilayah Paniai, dan jika Anda tidak mengindahkan, maka Anda bagian dari Indonesian Security Forces dan akan menjadi target tembak oleh pasukan TPNPB. Pers rilis, staf personalia Kodam 13 Kekepanipo Pouda Paniai melaporkan kepada DTPNPB News pertanggal 11 April tahun 2024. Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, OPM TPNPB Komando Daerah Pertahanan 13 Kekepanipo Pouda Paniai di bawah pimpinan Komandan Operasi TPNPB Kodam 13 Kekepanipo Pouda Paniai, Mayor Osea Satu Boma bersama pasukannya masuk penyerang TNI di Jalan Trans Paniai Intan Jaya, dan serangan ini dipimpin langsung oleh Komandan Operasi TPNPB Kodam 13 Kekepanipo Pouda Paniai, Mayor Osea Satu Boma. Pasukan TPNPB menyerang dan akhirnya menewaskan TNI 1 orang, dia berpangkat Letda Infanteri, Otto Sugalrei, dan Ramil 1700303 di distrik Pomopa, Agadide, Kabupaten Paniai. Dan peristiwa penembakan ini terjadi pada hari Rabu, 10 April tahun 2024, pukul 17 sore. Oleh karena itu Komandan Operasi Kodam 13 Kekepanipo Pouda Paniai, Mayor Osea Satu Boma, menyatakan sikap bahwa TNI atas nama Letda Infanteri Otto Sugalrei dan Ramil 1700303 di distrik Pomopa, Agadide, Kabupaten Paniai ini
kami yang lakukan dan kami pasukan TPNPB Kodap 13 Gegepani Pouda Paniai siap bertanggung jawab atas aksi penyerangan ini. Untuk itu kepada TNI dan Polri teroris kolonial Indonesia, tidak boleh cari rakyat sipil, tetapi cari kami, karena aksi pembunuhan terhadap anggota teroris kolonial Indonesia ini kami yang lakukan. Komandan Operasi Kodap 13 Gegepani Pouda Paniai, Mayor Osea 1 Boma, menyatakan sikap juga bahwa, pertama, kami bunuh TNI dan Polri ini, kami tidak minta uang, jabatan dan pembangunan dan lain-lain, namun sebagai bentuk perlawanan kami terhadap musuh kami yaitu TNI dan Polri dan demi untuk mewujudkan agenda revolusi, tahapan menuju revolusi total, demi merebut kemerdekaan Papua. Yang kedua, kami menolak segala bentuk pembangunan apapun oleh pemerintah kolonial Indonesia di atas tanah Papua. Yang ketiga, orang Papua yang terlibat membantu TNI dan Polri untuk memata-matai kami. Apabila ketahuan maka kami pasukan TPNPB siap tembak. Yang keempat, apapun yang akan terjadi jangan cari rakyat sipil tetapi cari kami pasukan TPNPB. Sebab itu semua kami pasukan TPNPB yang lakukan sebagai bentuk perlawanan mengusir pendudukan ilegal terhadap pemerintah kolonial Indonesia di atas tanah Papua. Sebagai catatan, musuh kami pasukan TPNPB Kodap 13 Gegepani Pouda Paniai, bukan gerakan satu dengan gerakan lain, melainkan musuh kami jelas kepada TNI dan Polri dan pemerintah kolonial Indonesia yang sedang menduduki tanah Papua secara ilegal. Kami pasukan TPNPB Kodap 13 Gegepani Pouda Paniai tidak kemana-mana tetapi pasukan TPNPB 36 Kodap ada di mana-mana. Kami siap melayani Anda TNI dan Polri. Penanggung jawab tertinggi Manajemen Markas Pusat Komnas OPM TPNPB 1. Jenderal Goliat Naman Tabuni, Panglima Tinggi OPM TPNPB 2. Letnan Jenderal Melkisedek Awom, Wakil Panglima OPM TPNPB 3. Mayor Jenderal Trianus Sato, Kepala Staf Umum OPM TPNPB 4. Mayor Jenderal Lekagak Telenggen, Komandan Operasi Umum OPM TPNPB 5. Penanggung jawab Markas Komando Daerah Pertahanan 13 Gegepani Pouda Paniai, Brigadir Jenderal Matius Gobai, Panglima Daerah 6. Mayor Osea 1 Boma, Komandan Operasi Kodap 13 Gegepani Pouda Paniai. Demikian siaran pers Manajemen Markas Pusat, Komando Nasional Organisasi Papua Merdeka Komnas OPM TPNPB, dan Komando Nasional bertanggung jawab atas siaran pers ini. Diteruskan kepada semua pihak oleh Jubir Komnas TPNPB Sebi Sambom, dan terima kasih atas kerjasama yang baik. Berikut adalah audio voice Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB melalui juru bicara Sebi Sambom sebagai pengumuman untuk mulainya revolusi tahapan di Komnas TPNPB Komando Daerah Pertahanan 13 Gegepani Pouda Paniai. Untuk itu disampaikan kepada teroris TNI Polri untuk tidak lagi meneror, salah tangkap dan membunuh warga sipil tetapi musuh kalian jelas bahwa TPNPB, sekali lagi bahwa jangan meneror, jangan salah tangkap dan jangan membunuh rakyat sipil tetapi musuh kalian jelas yaitu pasukan TPNPB. Demikian untuk diketahui oleh teroris TNI Polri yang bertugas di Kabupaten Paniai maupun yang akan dikirim baik organik maupun non-organik. Audio ini dibagikan oleh Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB Sebi Sambom. Selamat sore para warga dunia. Saya Sebi Sambom, Jubir Komnas TPNPB. Pada hari ini tanggal 11 April 2024, di mana kami mengumumkan siaran pers dari Kodap 13 Gegepani Pouda Paniai, di mana mereka membunuh seorang Babinsa dari Dandamil Paniai. Dengan peristiwa ini kami sampaikan terbuka kepada publik bahwa wilayah Paniai sudah mulai perang, pasukan kami sudah mulai maju perang revolusi tahapan dengan menembak seorang Babinsa anggota TNI musuh kami. Oleh karena itu kami peringatkan kepada semua orang Papua yang jadi mata-mata juga akan jadi target, dan warga imigran Indonesia segera tinggalkan wilayah Paniai, dan ada bisnis apa, buruh apa segala macam, segera tinggalkan wilayah itu, perang sudah mulai. Dan jikalau tentara Indonesia mengumumkan mereka merubah status dari KKP, KKST menjadi OPM, itu kami sudah tahu. Pesan mereka sebagaimana
Firman Pondok pernah sampaikan di Paradok Papua, mereka melaksanakan itu. Tapi kami tidak panik, kami karena tinggal di tanah air kami, negeri kelahiran kami, tanah leluhur kami, maka kami siap lawan. TPN ada 36 komando daerah pertahanan, baru 8 kodam perang, tapi mulai hari ini Panyai mulai berarti menjadi 9 kodam mulai perang. Semua kodam mereka rasa siap akan maju. Dan kami punya hutan, kami punya gunung, kami punya lembah, kami punya alam, kami punya air, maka Indonesia datang cari apa? Itu. Pertanyaannya, apakah orang asli Papua ada yang kerja pegawai negeri di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, atau di Sulawesi, atau di NTT? Ini pertanyaannya harus dijawab oleh semua orang Indonesia, pemilik Indonesia. Ataukah ada orang Papua tukang ojek di wilayah-wilayah yang kami sebutkan ini? Ataukah ada orang Papua yang mencari dulang emas ilegal di wilayah-wilayah ini? Tidak, berarti Anda orang Indonesia ini manusia rakus dan seraga, datang merampas kekayaan orang asli Papua. Semua sumber daya alam, emas, perak, dan hasil hutan yang Tuhan ciptakan, ikan di laut dan di danau, itu Tuhan ciptakan hanya untuk orang asli Papua, bukan untuk orang-orang imigran dari pulau-pulau yang kami sebutkan ini. Oleh karena itu mulai hari ini segera tinggalkan wilayah konflik bersenjata, sudah mulai 9 hari ini. Kita mengumumkan hari ini. Dan akan bertambah lagi kodam-kodam lain. Prinsip kami adalah dalam hukum perang itu Indonesia, tentara polisi tidak punya kekuatan hukum perang. Kami punya kekuatan hukum perang adalah kami bukan pencuri, kami tuan negeri, pemilik negeri, dan lawan membela hak-hak rakyat dan hak negeri kami, menyelamatkan umat Tuhan di sana kami, menyelamatkan karya Tuhan di sana kami. Kami tahu itu hukum perang. Kalau Indonesia, Anda punya hukum perang, ini dasarnya apa? Anda mau datang lawan kami? Anda tidak bakalan menang dunia kiamat pun. Kita siap sekarang habis. Semua perempuan laki-laki akan bangkit lawan. Anda akan tahu waktunya. Begitu, hormat. Ini karena perang sudah mulai di Panyai yang selama ini kami tunggu-tunggu dan akan berjalan terus. Demikian. Hormat dan harap menjadi maklum. Pemerintah Indonesia sekira siap berunding dengan kami di meja perundingan. Tidak alergi. Jangan ambigu. Jangan sombong. Jangan arogan. Kamu bukan batu. Kamu bukan besi baja. Hormat. Wah. Teman-teman mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati.